Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama 2025. Perkenalkan, saya Pak Ikotul Hasanah, mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar dengan NIM 25901249026. Hari ini, Rabu, tanggal 27 Agustus 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran kelas 6 IMI Al-Islamiyah Karanganyar Python Probolinggo dengan materi pengenalan Microsoft Word. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cemerlang. Allahu Akbar. Mia, 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 yes, mantap. Baik, sebelum memulai KBM, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Ananda Aris. Sudah siap, siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Untuk menumbuhkan Ahmad Amiruddin, Ahmad Rizky Zulkarnain, Adiba Karimatushima, Alfi Najimal Matil Ilmu, Elsa Santika, Kirian Darisa Azhara, Laila Masyatino, Muhammad Syafiq Danis Anaki, Muhammad Uwais Al-Qorani, Muhammad Izza Azizki, Muhammad Miftahur Rahman Habibi, Muhammad Arifin, Muhammad Dimas Ferdian, Muhammad Gibran Aprian Hija, sakit ya, Muhammad Haidar Arayan, Muhammad Mahfuz Afnan, sakit ya, sakit apa ini? Ya. Muhammad Robin Ramadhani, Nada Fajriya Salsabila, Sabrina Bariza. Baik, sekarang lanjut. Baik ya, sekarang lanjut ke tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu mengenal Microsoft Word dan fungsinya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menunjuk bagian-bagian utama tampilan Word seperti ribbon, menu bar, quick access toolbar, dan area dokumen. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengenal ikon dan menu dasar. Yang keempat, siswa mampu memahami fungsi dasar, membuka, menyimpan, mencetak dokumen. Kemudian yang kelima, siswa mampu mengetik teks sederhana. Yang keenam, siswa mampu menggunakan fitur format teks seperti font, ukuran huruf, bold, italic, dan underline. Yang ketujuh, siswa mampu mengatur paragraf seperti rata kiri, tengah, kanan, dan deskripsi. Yang kedelapan, siswa mampu membuat atau mengetik biodata pribadi. Kemudian
Kemudian yang 9, siswa mampu menyelesaikan tugas secara mandiri atau kelompok. 10, siswa mampu menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Baik, itu adalah dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang Bu Guru akan bacakan tentang pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna dalam pembelajaran materi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari adalah peserta memanfaatkan TIK untuk berbagai macam kepentingan dari mulai perkantoran sampai kepentingan pribadi. Nah, itu pemahaman bermakna pada hari ini. Nah, sekarang Bu Guru tanya, apakah yang Anda ketahui tentang komputer? Apa ada yang tahu? Tahu. Apa nak? Komputer itu apa? Elektronik. Baik, ada lagi yang lain? Habibi? Siapa lagi? Sudah? Sudah cukup itu ya? Nah, tadi jawaban dari Ananda Aris itu adalah elektronik. Nah, komputer itu adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk menerima, memproses, menyimpan, dan menghasilkan data. Nah, itu adalah komputer ya. Komputer atau laptop itu sama. Baik ya, sekarang masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang pengenalan Microsoft Word. Yang pertama, tampilan Microsoft Word adalah setiap tampilan pada Word yang digunakan pengguna mengakses semua fitur untuk membuat dokumen. Selanjutnya, untuk mempelajari Microsoft Word dengan lebih mudah, perlu dipahami mengenai fungsi setiap tampilan tersebut. Sebagai pengembang software terpopuler, Microsoft selalu mengedepankan user-friendly untuk desain setiap softwarenya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengguna software atau brandware mengoperasikan dan mempelajari Word. Lanjut. Fungsi bagian-bagian Microsoft Word di sini ada beberapa, yaitu ada 12. Yang pertama ini ya, workspace ya. Yang pertama adalah workspace. Nah, ini namanya workspace. Kemudian yang kedua, di dalam kotak ini adalah ribbon. Kemudian yang ketiga, quick access toolbar. Yang keempat itu namanya adalah title bar. Yang kelima, kontrol jendela atau window management. Kemudian yang keenam, yang ada kotak kecil, ini namanya tab management. Yang nomor 7, nah nomor 7 ini ada dua bagian. Yang pertama horizontal scroll bar. Kemudian 7.2 vertical scroll bar. Jadi nomor 7 itu ada horizontal dan juga ada vertikal. Kemudian yang nomor 8 juga ada dua bagian. Yang pertama 8.1 horizontal ruler. Kemudian yang 8.2 vertikal ruler. Yang nomor 9 ini namanya paling bawah, ini namanya adalah status bar. Kemudian yang nomor 10 ini namanya paling bawah pojok, itu page view ya. Kemudian yang nomor 11 account dan share itu ya. Yang nomor 11 itu adalah account dan share. Kemudian yang nomor 12 ini namanya text cursor ya. Itu. Jadi itu adalah fungsi bagian-bagian dari Microsoft Word. Baik ya, sekarang masuk di workspace atau lembar kerja. Lembar kerja, workspace adalah bagian yang menampilkan tulisan yang dibuat dan yang akan di-print. Workspace lebih dikenal dengan sebutan lembar kerja. Jadi workspace itu adalah lembar kerja. Sudah dibuka semua ya? Itu tampilan Microsoft Word. Nah.
Sudah? Pertama coba kalian mengetik nama. Kemudian spasi titik 2. Titik 2 bisa ya. Titik 2 itu karena ada di tombol atas, jadi kalian tekan shift berbarengan dengan titik 2. Sudah? Kalau sudah, kursor dipindah ke sebelah kanan titik 2, kemudian di tab 2 kali. 1, 2. Sudah? Sudah. Kalau sudah, lanjut enter. Di bawahnya enter ya. Jadi pindah kursor ke bawah itu pakai enter. Sudah? Yang kedua, ketik alamat. Kemudian spasi titik 2 lagi. Di tab 2 kali juga sama 1, 2. Jadi 2 kali biar sama lurus dengan yang atas ya. Sudah paham ya? Jadi masuk ke materi selanjutnya yaitu ribbon. Ribbon adalah bagian yang memuat menu-menu utama Microsoft Word berisi tombol-tombol perintah dengan fungsinya. Nah, di sini ada 9 bagian ya yang digaris merah itu ya. Ada file, ada home, ada insert, ada draw dan lain sebagainya. Nah, itu namanya adalah ribbon. Lanjut. Yaitu quick access toolbar. Artinya bagian yang berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan. Pengguna juga dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada quick access toolbar. Nah, perhatikan, ini namanya quick access toolbar ya. Yang di situ ada automatically save, kemudian ada new, ada open, ada save dan lain-lain. Itu namanya quick access toolbar. Oke, lanjut. Title bar. Title bar adalah bagian yang menampilkan nama dokumen yang sedang terbuka. Pada dokumen di atas dapat diketahui nama dokumen adalah dokumen 1. Nah, yang kalian buka di Microsoft Word tadi, coba dilihat di bagian atas itu ada nama dokumen 1 ya? Ada di situ? Ya. Nah, itu namanya adalah title bar. Oke. Nah, sekarang ya coba ya praktek, perhatikan kalian semua ke depan. Nah, sekarang Bu Guru akan mengetik nama. Nama, kemudian spasi titik 2. Di tab 2 kali, 1, 2. Kursornya dipindah, kemudian ketik namanya. Ini contoh ya. Misalkan kalian ingin mengubah ukuran ya, besar kecilnya font ini, kalian bisa blok, kemudian ketik home. Nah, di sini ada ini macam-macam hurufnya ya. Jadi di sini adalah macam-macam hurufnya. Tapi biasa yang dipakai itu umumnya adalah Times New Roman. Kemudian ini ukurannya. Nah, ini ukuran yang tercantum adalah 11. Nah, kalau 11 berarti besarnya seperti ini. Nah, ini ukurannya adalah 11. Jika ingin yang lebih besar, itu bisa ditunjukkan ke angka 12 ya. Jadi ini biasanya itu untuk ukuran normal itu biasanya 12. Nah, kemudian misalkan untuk nama itu mau dibuat tebal ya. Jadi dibuat hitam. Jadi kembali ke home lagi. Nah, ini bisa ditekan tombol bold. Nah, ini berubah menjadi hitam ya. Nah, kalau sudah ketik itu selanjutnya ini harus disimpan. Nah, sebelum menyimpan ya, kita harus mengatur dulu rata kanan atau rata kiri
yang ada di bagian home. Nah ini ya, ini yang namanya rata kanan, rata kiri, kemudian rata tengah. Ya. Misalkan kalian mau mengubah untuk rata kiri. Nah, ini rata kiri. Untuk rata tengah ada di sini ya, muncul. Nah, ini ada di tengah. Jadi tulisan ini ada di bagian tengah lembar kerja atau workspace. Kalau untuk menyamakan semuanya antara rata kanan dan kiri itu pakai justify tadi ya. Nah, ini. Ya, jadi ini rata tengah semuanya. Sudah ya, itu cukup ya. Paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan kepada ibu guru ya? Ada pertanyaan mungkin? Ya. Bagaimana cara memasukkan gambar Memasukkan gambar? Oh, gambar ya, untuk memasukkan gambar. Baik ya. Bagaimana cara untuk memasukkan gambar di Microsoft Word ya? Nah, ini kalian bisa klik insert. Kemudian di sini ada save. Klik save. Ya. Nah, kalian tinggal pilih di sini mau memilih gambar apa, mau kotak atau lingkaran, tinggal klik saja. Misalkan butuh gambar bintang, ya, jadi tinggal klik bintang. Ya. Nah, ini ditarik, jadilah bintang. Ya. Sudah? Paham? Nah, misalkan mau memasukkan gambar atau foto ya, kalian tinggal klik picture. Nah, di sini kalian tinggal pilih ya. Jadi gambar atau fotonya kalian itu ada di bagian mana? Misalkan ada di data D. Di sini ada gambarnya. Ini hanya gambaran saja. Misal ada di video, tinggal kalian klik ya. Tinggal klik. Ini kebetulan lagi kosong ya. Jadi kalau ada gambarnya di sini tinggal gambar, lalu klik insert ya, baru nanti muncul gambarnya di halaman itu. Ya, paham? Mungkin ada pertanyaan lagi. Tadi ada satu ya. Sekarang guru juga butuh 2 orang lagi. Silakan bagian yang dari Putra. Saya mau tanya. Ya baik, apa? Apa bedanya font ukuran dan format teks seperti font italic Unicode? Apa perbedaan format teks bold, underline atau italic? Nah, bedanya font itu ya untuk mengganti ukuran besar kecilnya huruf ya. Jadi di situ adalah font. Kemudian format teks seperti bold. Bold itu untuk mempertebal tulisan. Misalkan tulisan yang tadinya mau dibuat lebih tebal atau lebih hitam itu diklik tombol bold. Kemudian underline. Underline itu adalah gunanya untuk ini underline ya. Jadi underline itu untuk mengubah huruf itu menjadi hurufnya menjadi miring ya. Jadi underline itu fungsinya untuk mengubah huruf menjadi miring. Kemudian bentar ya. Underline yaitu untuk mengubah tulisan itu menjadi ada garis bawahnya. Jadi di bawah nama ini ada garis bawah. Jadi itu adalah underline. Baik, itu ya pertanyaan yang dari Ananda Aris. Satu lagi. Ya, bagaimana cara menyimpan file? Cara menyimpan file ya. Cara menyimpan dokumen apa file? Dokumen ya. Nah, dokumen baik. Nah, kalian klik file, kemudian dipilih save as. Nah, baru kalian ini dipilih mau diletakkan di dokumen mana, di folder mana ya. Misalkan di folder E di sistem ini. Dokumen. Nah, di dokumen
dokumen. Nah, jadi kalian ini tadi yang sudah dijelaskan sama guru itu ya. Nah, jadi kalian tinggal ubah di sini. Misalkan mau diberi nama Sebi, ya. Jadi tinggal diganti Sebi. Nah, ini baru ditekan save. Nah, itu cara untuk menyimpan dokumen yang ada di Word. Baik, selanjutnya guru akan membagikan tugas kalian semua untuk praktek mandiri. Sudah menerima sekarang kita akan melakukan speaking lagi. Nah, kata kuncinya ada 3, yaitu siku, sakit, dan sikat. Ya. Siap? Berdiri, coba semuanya berdiri. Siap berdiri ya. Aman. Berdiri. Konsentrasi. Perhatikan. 1, 2, 3. Siku. Sakit. Siku. Berarti kalian masih kurang konsentrasi. Ya. Siku. Sikat. Konsentrasi lagi. Yuk, 1 kali lagi. Sikat. Sudah baik, terima kasih ya. Silakan kalian mulai duduk kembali. Yuk sekarang lembar kerja semua. Baik, sekarang perhatikan dibaca lembar kerjanya dulu dan dibaca masing-masing. Di situ ada nama, kelas, tanggal itu diisi. Kemudian kerjakan tugas sesuai langkah-langkah yang diberikan. Perhatian kerapian, ketepatan penggunaan buku Word. Nomor 2, jika mengalami kesulitan, tanyakan kepada guru. Sebentar dulu ya. Langkah pertama, mengenal Microsoft Word. Sudah ya tadi ya. Kemudian ini ada soal juga. Sebutkan 3 menu yang ada di ribbon. Kalian tulis di lembar kerja masing-masing. Kemudian langkah kedua, membuat dokumen baru. Jadi nanti kalian diminta untuk mengetik di Microsoft Word-nya tadi, yang terdiri dari namanya diisi siapa namanya, kemudian tempat tanggal lahir dan alamat. Terakhir, menyimpan dokumen. Ya, nanti ketika setelah mengetik semuanya, untuk menyimpannya guru akan jelaskan kembali. Silakan sekarang dimulai untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Nah, kalian bisa klik tombol file ya. File. Nah, kalian cari save as. Nah, kemudian dipilih mau ditaruh di folder mana, misalkan di dokumen. Nah, di sini nama yang sudah terblok biru ini ya, diganti nama kalian. Biodata dulu, biar tahu ya, ini kan namanya biodata. Biodata, kemudian underscore Faik. Baru diklik save. Nah, tadi yang awal
misalnya ini dokumen satu, karena sudah disimpan barusan, jadi namanya berubah biodata faik. Ya, sudah? Sudah disimpan? Sekarang masuk kepada refleksi pembelajaran. Coba di guru itu ingin, karena situ ada refleksi di bawahnya. Guru bertanya kepada Naura. Ini dibaca deh, refleksi yang nomor 1. Bagaimana yang paling mudah saat membuat dokumen? Bagaimana menurut Naura itu yang paling mudah membuat dokumen itu? Di bagian file. Betul. Denis? Yang pertama, coba dibaca refleksi yang pertama. Bagaimana yang paling mudah saat membuat dokumen? Menurut Denis itu apa yang paling mudah? Apa? Membuat titik 2. Baik. Lanjut, refleksi yang kedua. Ada bagian mana yang paling sulit dan bagaimana kamu menyelesaikannya? Ada? Yang paling sulit menambahkan nama ya. Nah, tadi untuk menyelesaikannya bagaimana? Ya, dulu ya. Kemudian refleksi yang nomor 3, coba Faris. Apa manfaat menggunakan Word dibanding menulis manual? Manfaatnya? Lebih cepat daripada menulis di buku tulis. Sudah ya? Nah, baik ya. Terima kasih untuk ucapan kepada kalian semua. Terima kasih juga atas kerjasamanya dari awal sampai mendengarkan materi, juga mengerjakan tugas dengan baik. Nah, sebagai rasa tanggung jawab kalian semua juga, silakan mematikan komputernya, tapi dengan prosedur dan cara yang baik ya. Jadi untuk mematikan komputer itu bukan langsung dipencet tombol powernya ya. Jadi ditutup dulu Word-nya. Tadi yang sudah disimpan itu pasti itu tersimpan ya. Jika mau dibuka lagi itu bisa. Silakan dimatikan dengan cara yang benar. Nah, kalian di ini Windows-nya itu diklik. Ya, silakan diklik. Silakan diklik, kemudian di sini ada tombol tun atau power ya, di situ bisa diklik. Kemudian shutdown. Baik, sebelum mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca surat Wal-Asri 1 kali. Dipimpin oleh Ananda Aris. Baik, saya akhiri sampai di sini pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.